Dua, bagaimana cara bersyukur sesuai tuntunan Nabi. Syukur ini ada tiga. Syukur hati, ridho menerima keputusan Allah. Syukur mulut, banyak berzikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Syukur anggota badan, bergerak. Jadi ketika kita sholat itu syukur, karena badan bergerak. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Syukur ada tiga. Syukur hati, ridho. Apapun yang kau kasih, aku ridho ya Allah. Ridho itu bahasa Arab. Bahasa Melayunya senang hati. Senang hati menerima keputusan Allah Ta'ala. Syukur mulut, bertasbih. Dari rumah, kota Pekanbaru, ke kantor, itu saya kira kalau saya hitung solawat bisa sampai 100, 200, 300 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selama di perjalanan itu. Di kantor gitu juga. Tak ada orang pelayan masyarakat, tak ada orang berselawat. Tapi jangan pula saking kan mengawal nih ada orang pun berselawat juga. Macam mana akte kelahiran anak saya Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sesuaikanlah dengan situasi dan kondisi. Bagaimana penjelasan tentang untuk mengubur jenazah, bahwa ada mayat dikuburkan ke hadapan kiri? Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? Kalau harus diubah, arahnya seperti apa? Kiblat kita mana? Kiblat ke sana. Jadi kalau kiblat ke sana, kita kalau mau tidur malam, cari arah kiblat, kepala kita ke kanan. Jadi mau tidur malam yang selama ini arah tidurnya malam salah, balik dari sini betulkan tempat tidur. Meluruskan tempat tidur, jangan ikut feng shui dan hong shui. Ikut macam mana tidur orang mati, supaya pas mau tidur malam itu kita ingat mati. Jadi kepala ke kanan, kaki ke kiri, miring macam orang sayang. Jenazah itu begitu, hidung jenazah itu menempel ke dinding tanah. Sebaiknya yang menempelkan hidung jenazah itu anak. Almarhumah mak saya meninggal bulan Maret tahun lalu. Adik saya megang bagian kaki, saya megang bagian kepala. Sayalah yang memuka kain itu, menempelkan hidung itu ke dinding tanah. Disitulah baru terasa bahwa dunia ini tak ada gunanya, tak ada, karena kita semua akan mati. Tapi jangan setelah ini nanti hilang etos kerja pegawai Pemko, semuanya mau mati, bukan itu maksud saya. Kita makin semangat, kenapa? Makin semangat untuk bekal mati. Jadi kita tidur malam tuh sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Gerak kita pas macam orang mati, kita anggap kalaupun mati malam tuh, matilah dalam keadaan husnul khotimah. Saya malam tadi, kalau mati malam ini tak jadi besok ceramahnya. Rupanya masih banyak lagi mendoakan hidup juga lagi. Nah, oleh sebab itu, jenazah itu mesti demikian. Tapi itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Kalau ada kemarin jenazah dimiringkan ke kiri, apakah mesti dibuka lagi kuburnya? Tidak. Yang sudah itu, sudahlah. Tapi saya selama seumur-umur saya ceramah, baru ini pertanyaan jenazah ke kiri. Ada pula aliran ini di Pekanbaru. Itu namanya aliran sungsang. Uang ke kanannya ke kiri. Nah, oleh sebab itu, jadi tak perlu kubur itu dibongkar gara-gara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustadz pencerahan tentang konsep sabar dan cobaan. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala yang terjadi di bumi. Maksud yang segala terjadi di bumi, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, hujan lebat, banjir bandang. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, jantung koroner, diabetes meletus, kanker, termasuklah COVID ini, illa fi kitabin, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabraha,
sebelum kami ciptakan manusia 50.000, hadis riwayat Muslim. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir qabla an yakhluqas samawati wal ard 50 alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ard, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Tapi saya tak ingin pegawai Pemko gara-gara ini semua mengalaskan takdir. Ini tak betul. Jangan nanti rapat dengan Pak Ayat ditanya, "Gimana laporan-laporan Pak?" Nah, kita serahkan aja pada takdir Pak. Ini golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah ini golongan apatis. Kata dia semuanya takdir kita ini macam wayang yang dimainkan oleh dalang. Itu ahlul bid'ah. Sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah tetap ada namanya ikhtiar, usaha. Ini termasuk usaha kita. PSBB itu usaha. Tembak kening tadi itu usaha. Pakai masker ini usaha. Cuci tangan, hand sanitizer itu usaha. Kena juga takdir. Tapi kalau tak berusaha kena sebab akibat. Jadi bedakan antara takdir dan sebab akibat. Kalau tidak begitu nanti mahasiswa-mahasiswa ini mengakal-akali orang tua. Pulang dari kampus, balik kampung, tunjukkan transkrip nilai. Berapa IP-mu? Tengok, kenapa IP kau 2,5? Ya, itu dah takdir Allah. Tak bisa begitu. Nah ini ada namanya takdir. Kalau sudah usaha optimal, terjadi juga qaddar Allah. Takdir dari Allah. Tak bisa terelakkan lagi. Jadi bagaimana kita menyikapi itu semua? Tidak ada cara kecuali ridha menerima takdir Allah. Kalau kita usaha. Tapi kalau belum usaha, itu kurang usaha namanya. Maka kita introspeksi diri. Yang salah itu adalah kita. Kesalahan manusia, yang salah dia, disalahkannya Tuhan. 2 kali dia salah. Mengkambing hitamkan Tuhan. Memburukkan Tuhan atas kesalahan dia. Itu bukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali zikir dan sholat. Berapa banyak zikirnya Pak Ustaz? Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Habis subuh atau mau tidur malam. Mana dalilnya berzikir 100.000? Abu Hurairah sebelum tidur malam, dia menyimpul tali alfa uqdah, 2000 simpul. Sebelum tidur disimpulnya 2000 simpul, yusabbihu biha, dipakainya untuk bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Itulah dalil boleh membuat tasbih 100, 200, 700, 1000, 2000. Nanti kalau ada orang mengatakan bertasbih dengan hitungan-hitungan itu bid'ah. Nih, amal Abu Hurairah. Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kenapa hati selalu risau? Oh, bisa jadi THR belum turun. Bisa banyak. Jadi pertama kita mesti kenali dulu risau ini kenapa. Apa yang menyebabkan kita ini risau? Kalau semua secara zahir dan batin sudah cukup, tapi hati tetap juga risau, berarti ada gangguan jin. Alladzi waswisu fi sudur. Ada tuh kadang kita bangun tidur, tak ada angin, tak ada hujan, risau aja. Itu mengusir risau itu dengan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah itu dari doa, dari a'udzunya dulu. A'udzu bikalimatillahih. Saya bacakan saja ayat-ayat ruqyah. Bapak Ibu rekam saja pakai MP3. Besok kalau risau dengarkan ke telinga. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahman مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kalau bisa dibaca sendiri, kalau tak bisa dibaca sendiri, dengarkan aja pagi sekali, mau tidur malam sekali. Kalau ada saudara sakit di rumah sakit, di ruang ICU, dengarkan itu ke telinganya. Sebetulnya bacaannya itu A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan tadi, kemudian bismillahirrahmanirrahim, habis itu Fatihah sekali, qul huwallah, wa bil falaq, wa bin nas, awal Al-Baqarah, tengah Al-Baqarah ayat kursi, ujung Al-Baqarah sholawat. Itu simple. Menghalau risau yang diganggu oleh gangguan jin setan dan lain sebagainya. Saya nih Pak Ustadz risaunya kalau kotak sedekah mendekat. Nah itu tak bisa dihalau. Ada juga orang asal dekat kotak sedekah risau, itu tak bisa dihalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Somad yang saya hormati, mohon penjelasan tentang minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini ayat Quran Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar artinya menahan. Yang ditahan itu apa? Yang ditahan itu 3. Ditahan tangan, jangan sampai memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Karena biasanya orang kalau marah, memukul pipi, menarik rambut. Itu marah. Tapi kalau udah marah sekali, pipi orang pula dipukul. Jadi itu makna menahan. Yang ditahan itu 3. Pertama, tangan jangan menarik rambut, memukul pipi. Mulut jangan sampai mencaci maki, sumpah serapah. Hati jangan sampai ada berkata dalam hati, mengapalah Tuhan ini tak adil. Nah itu. Jadi tahanlah dengan sabar 3 yang ditahan. Tahan tangan, tahan lidah, tahan hati. Setelah mampu itu ditahan, baru wassalah, sholatlah. Sholat apa? Sholat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Hajatnya tak usah disebut di mulut. Usolli sunnatal hajat, tapi hajatnya dalam hati, minta supaya diberikan Allah kesabaran. Karena pergi pun kita ke rumah sakit yang di Jalan Ahmad Yani, ada di situ psikiater. Kalau kita setel Pak Dokter Darusman,
Dokter Darisman. Pergi pun kita ke beliau, nanti tetap dia tuliskan resep, dikasihnya obat. Habis makan obat itu kita tidur. Nanti begitu kita bangun, kumat dia lagi. Kita makan lagi. Akhirnya hidup kita hanya untuk tidur. Saya tidak menyalahkan orang. Saya pun sampai hari ini ke dokter. Tapi kita kalau pergi ke psikiater, psikolog, mereka tetap mengatakan ya sesuai dengan agama masing-masing. Artinya tetap berserah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak salat sunat. Pagi salat duha. Sempatkan dulu salat duha 2 rakaat sebelum berangkat. Kalau Bapak Ibu berangkat jam 7 dari kota Pekanbaru ke kantor, sudah bisa salat duha. Tapi katanya salat duha jam 9 Pak Ustaz. Jam 9, jam 10 waktu afdal. Tapi duha sudah bisa dilaksanakan sewaktu dengan maghrib. Mudah cara mengukur sholat duha itu, asal sewaktu dengan maghrib. Maksudnya, kalau maghrib di Pekanbaru jam 6.30, maka jam 6.30 pagi sudah bisa sholat duha. Bedanya dengan isyraq, kalau cukup 3 unsur namanya isyraq. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah, sampai terbit matahari. Sholat sunat dia, itu namanya sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Biasa dulu kita buat Sabtu subuh di An-Nur. Tapi kalau tidak cukup 3 rukun, sholat subuhnya di rumah. Karena Covid. Tak Covid pun di rumah juga. Kemudian tak ada berzikir sampai terbit matahari. Jam 6.30 dia sholat sunat, namanya sholat sunat duha. Sholat sunat duha ini waktunya terbentang sampai 15 menit menjelang zuhur. Waktu zawal, tergelincir matahari itu tak boleh lagi sholat. 3 waktu yang tak boleh sholat: terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. Karena itu dulu waktu yang dipakai oleh kafir musyrik untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Nah ini tentang sholat. Jadi kalau kebetulan malam mau tidur, sholat witir. Sebelum tidur malam, paksa-paksakan sholat witir. Supaya sebelum tidur tuh kita berwudu. Kalau saya beramal itu, karena saya termasuk orang yang tidak terlalu rajin macam ustadz-ustadz yang kiai-kiai, tuan-tuan guru. Jadi saya selalu membuat satu amal tuh sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ada guru mengatakan berwuduklah sebelum tidur, sholatlah sebelum tidur, bacalah ayat awal Al-Baqarah, ayat kursi dengan ujung Al-Baqarah. Saya buat sekali lalu. Jadi sebelum tidur, wuduk dulu, sholat witir 3 rakaat. Rakaat pertama baca Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fih 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun. Rakaat kedua baca ayat kursi Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sampai habis. Rakaat ketiga baca ujung yang biasa kita baca tahlil, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, jadi sekali lalu 3-3-nya dapat, wuduknya dapat, sholatnya dapat, 3 ayat tadi dapat. Kalau kita sudah terbiasa begitu, jadi otomatis pas mau tidur malam pasti kita berwudu, sholat sunat. Kalau sudah kita laksanakan, baru terasa ringan. Kalau tak kita laksanakan, terasa berat. Macam ada yang belum kita laksanakan. Buat terus sampai bak kata pepatah, Allah bisa karena biasa.